menurut kamu asuransi itu apa sih? Dari yang kamu jelasin tadi nih, kan asuransi ada cuma satu apa ada banyak sih? Aku mau nanya nih, lebih baik mana sih kita memilih asuransi jiwa atau asuransi kesehatan untuk kita? Apa sih kita tuh harus mengajukan asuransi sekarang atau masa depan? Atau Sekarang dong, masa Sekarang. masa depan. juga dari asuransi juga kita bisa dapat Dapat manfaat. manfaat. Banyak contohnya itu kita bisa merasa lebih aman. Dan selain Manfaat. manfaatnya banyak, asuransi juga ada bermacam-macam nih. Banyak tadi ya. Ada asuransi jiwa, asuransi asuransi Perjalanan. kesehatan, perjalanan, kendaraan, banyak pokoknya macam-macam. Berarti ngeliat di berita Kenapa tuh? kayak orang nih, misalkan ada yang sakit kan datang ke rumah sakit mau pakai BPJS, tapi rumah sakitnya nggak bisa nge-cover penyakit itu tuh gimana sih permasalahannya? Yang berjangka tuh gimana, sama yang seumur hidup itu gimana, sama yang diguna tuh gimana? Asuransi jiwa itu bisa kita cairkan pas kita masih hidup apa enggak? Katanya hybrid. Hai. Hai, Assalamualaikum. Kita berdua mahasiswa dari Universitas Pamulang, program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Zakia Fitriani. Nama saya Riana Istiqomah. Nah, di mana kita akan membahas tentang asuransi demi memenuhi tugas mata kuliah manajemen risiko yang diampu oleh dosen Ibu Pusporini Palupi Jamaludin SST/MM. Nah, langsung aja nih ya, kita masuk ke pembahasan. Nah, menurut kamu asuransi itu apa sih? Menurut aku asuransi itu perjanjian dua belah pihak yang salah satu pihak itu mau membayar premi. Nih, berarti dua belah pihak itu tuh siapa aja? Dua belah pihak itu satu tertanggung yang dimaksud adalah kita yang mau mengajukan asuransi. Yang kedua adalah penanggung. Nah, penanggung itu si perusahaan asuransinya itu. Nah, dari pengertian asuransi tadi yang udah kamu jelasin, pasti asuransi itu ada manfaatnya ya? Dari manfaatnya itu apa aja? Kalau menurut aku manfaatnya itu kan untuk mengurangi resiko ya. Nah, resiko itu kan kita nggak bisa nggak bisa Memprediksi ya? nggak bisa memprediksi kapan datangnya resiko, kapan nggak ada resiko gitu kan. Nah, misalnya nih kayak kita asuransi kesehatan. Nah, misal kita sakit, kita bisa menggunakan asuransi itu. Nah, misal lagi kecelakaan mobil. Nah, kita bisa menggunakan asuransi mobil itu juga. Oh, berarti dengan kita sudah mendaftarkan asuransi, kita juga bisa lebih merasa aman ya, Nak? Tentu saja. Misalkan kita udah mendaftarkan asuransi, nah si perusahaan asuransi itu bisa menjamin kita. Misal kayak tadi tuh contohnya kayak kecelakaan. Nah, kita nanti perbaikan mobil itu perusahaan asuransi yang menanggung. Terus juga bisa nih ya, misalkan rumah kita Kebakaran, kebakaran atau kena itu bisa. longsor atau gempa bumi, Nah, itu bisa. juga bisa asalkan kita udah mendaftarkan tadi rumah kita udah diasuransikan Ya, gitu. bener. Sama kendaraan kita juga ya. Kendaraan kita. Berarti- Nah, kan itu kayak misal kebakaran itu kan nggak terduga Iya, dong, kita nggak bener. bakal tahu. Benar-benar semua ya, misalkan kayak bencana alam gitu ya kan, kita nggak ada yang tahu. Iya, benar. Berarti enak ya kalau kita mendaftarkan asuransi. Manfaatnya banyak ya. Nah, dari yang kamu jelasin tadi nih, kan asuransi ada cuma satu apa ada banyak sih? Oh enggak, asuransi itu ada bermacam-macam. Misal asuransi jiwa, asuransi kesehatan, terus asuransi Ini ya yang kendaraan itu ya. asuransi Terus kendaraan. pendidikan juga ya. Pendidikan juga ada, terus properti. Oh, iya. gitu. Dari yang udah kamu jelasin nih tadi kan, jenis-jenis asuransi kan ada banyak tuh, ada jiwa, ada kesehatan, pendidikan. Nah, aku mau nanya nih, lebih baik mana sih kita memilih asuransi jiwa atau asuransi kesehatan untuk kita gitu?
kalau menurut aku pribadi nih ya, kalau aku ya emang asuransi jiwa sama kesehatan sama-sama penting, tetapi kalau menurut aku lebih pentingan yang asuransi kesehatan. Kenapa tuh? Karena kalau asuransi jiwa itu kan asuransi yang diwariskan. Nah itu kan jadi kan lama kan. Nah kalau asuransi kesehatan kan itu emang sangat diperlukan. Misal kita sakit, nah kita bisa klaim pakai itu kan. Kalau asuransi jiwa kan enggak. Nah kalau kita sakit juga kan kita nggak tahu kita kapan datangnya sakit iya. gitu. Kalau asuransi jiwa nunggu kita ini ya. Soalnya itu kan asuransi yang diwariskan. Dari penjelasan tadi nih, jenis-jenis asuransi, aku mau nanya tentang ini dong. Nah apa sih tentang yang asuransi kendaraan? Misalnya nih amit-amit ya, misalnya aku soalnya juga belum ngerti banget nih tentang asuransi kendaraan. Kita kan misalkan amit-amit kecelakaan gitu, kecelakaan beruntun atau kecelakaan, pokoknya kecelakaan di mobil. Nah itu tuh apa perusahaan asuransi bisa menanggung seluruhnya atau gimana, atau ada syarat-syarat tertentu? Oh tentu saja kalau asuransi kendaraan itu ada syaratnya. Kayak misal dia mau bertanggung si perusahaan itu mau bertanggung jawab secara full asalkan kecelakaan itu berlangsung secara murni. Dalam murni itu dalam artian misal nih kita lagi parkir, terus sampingnya pohon gede, terus hujan dan pohon itu tumbang, kan kena mobil kita tuh. Kita jadi rusak banyak-banyak ya? Iya banyak-banyak. Oh, gitu. Jadi nanti perusahaan si asuransi itu mau bertanggung jawab karena itu kecelakaan murni kan. Iya, iya. Nah terus kalau perusahaan asuransi itu nggak mau bertanggung jawab, misal kayak kelalaian kita sendiri. Oh, atau human error ya? Nah, benar. Terus kayak Misalnya kayak remblong gitu ya, termasuk ya? remblong, terus supirnya ngantuk. Nah itu ngantuk tuh. si perusahaan nggak mau menanggung asuransi. Karena kan sering terjadi kecelakaan di tol, Iya tuh. tabrak beruntun karena ngantuk, karena remblong, Bener, atau bener. bannya udah botak jadinya licin, jadinya Soalnya orang kadang kurang perhatian kalau sama kendaraan. harusnya Nggak kan mau- kita ngecek secara berkala, sebulan sekali, Iya. secara rutin gitu. Benar, Oh benar. gitu, aku paham sekarang. Oke. Nah aku mau nanya lagi dong tentang asuransi jiwa. Nah asuransi jiwa itu bisa kita cairkan pas kita masih hidup apa enggak? Kalau menurut aku ya kayaknya sih enggak. Soalnya asuransi jiwa itu kan asuransi yang diwariskan. Jadi setelah kita meninggal itu baru ahli waris yang mencairkan. Akan tetapi si ahli waris itu harus membawa dokumen, bukan dokumen sih, ya dokumen, tapi kayak perjanjian tertulisnya yang dulu Oh gitu. iya iya iya. Terus aku mau nanya lagi, Kenapa tuh? asuransi pendidikan. Oh ya, itu penting banget ya asuransi pendidikan. Nah itu maksudnya tuh gini, misal kita menikah, terus kita punya anak tuh. Nah kalau biar nantinya kita nggak kerepotan untuk pendidikan Biaya anak, pendidikan biaya ya. pendidikan anak, dari bayi itu lahir kita daftarkan tuh si bayi itu, biar nantinya kalau misal untuk masalah pendidikan kita nggak kesusahan lagi. Benar-benar. Karena kan kita juga nggak tahu ya untuk masa depan, di perjalanan di pertengahan jalan kita selama iya. hidup ada Iya. masalah-masalah ekonomi. Nah gitu itu ya. pokoknya resiko kan nggak terduga, Iya. datang secara tiba-tiba. Walaupun kita udah merencanakan, kita pengennya ini, tapi kenyataannya nggak ada kan. Pasti ada kendala. Iya. Nah, tadi kan kamu nyebutin juga tuh asuransi perjalanan. Itu tuh maksudnya gimana sih? Nah asuransi perjalanan tuh maksudnya misalnya kita mau berlibur, naik penerbangan, nggak pesawat, malah penerbangan, sorry. Penerbangan. Nah pas kita beli tiket itu tuh harga tiket udah termasuk Biaya biaya asuransinya. asuransi. Oh. Jadi nanti misalnya kalau ada apa-apa, amit-amit nih kita kecelakaan pesawat atau apa, nah itu nanti perusahaan penerbangan yang udah nanggung. Jadi kan banyak tuh ya yang Iya. perjalanan pesawat kan. Iya. Tapi kalau
perjalanan kereta juga bisa kali ya. Bisa, kereta juga bisa. Pokoknya setiap Kereta, kita perjalanan menaiki angkutan umum gitu ya. ya. Aku mau nanya lagi nih tentang tuh? asuransi kesehatan. Contohnya apa aja sih? Oh, asuransi kesehatan tuh yang kita kenal ya dengan BPJS itu kan. Iya sih, booming banget. Nah, Bahkan semua orang sekarang udah punya Punya, ya. BPJS. Nah, kan? kayaknya ini juga deh, kalau mau ngurus apa ya, aku pernah baca di berita ngurus memperpanjang STNK, SIM itu juga harus pakai BPJS tahu sekarang. Berarti emang penting banget ya. Iya. Aku sering banget nih ngeliat di berita Kenapa tuh? kayak orang nih, misalkan ada yang sakit kan, datang ke rumah sakit mau pakai BPJS, tapi rumah sakitnya nggak bisa nge-cover penyakit itu tuh gimana sih permasalahannya? Kalau menurut aku mungkin ya dari awal perjanjian Oh iya. itu berbeda dengan penyakit yang dia Alami. sekarang, makanya si rumah sakit nggak mau ngeklaim BPJS gitu ya. gitu. Berarti Terus mungkin juga si yang punya BPJS itu belum memenuhi persyaratan, misalnya bayar preminya. oh iya. Bayar preminya setiap bulan nggak lancar, otomatis kan rumah sakit nggak mau dong. Bener-bener. Banyak yang nunggak ya. Iya. Tapi galakan dia ya kan. Terus juga apa lagi ya, masalah BPJS kesehatan ya udah ya. Tadi kan kamu bahas tentang bayar preminya lancar atau enggak. Itu tuh setiap orang sama atau enggak sih pembayaran preminya? Berbeda. Oh, beda karena ya? karena asuransi BPJS itu bayar preminya tergantung tingkatan, ada tingkat 1, 2, 3. Itu untuk keuangan gitu kali ya, kelas-kelas gitu ya. Kelasnya tuh Berbeda-beda. berbeda. Oh beda-beda ya pembayaran preminya. Beda-beda. Nah untuk kelas 1 tuh kita per bulannya bayar berapa? Kalau kelas 1 kayaknya belum naik ya sekarang. Jadi kalau dulu itu 150 itu untuk kelas 1. Untuk kelas 2 itu 100.000. Terus untuk yang kelas 3 kayak buat rakyat biasa gitu itu 35.000. Beda jauh ya, lumayan. Iya. Nah aku tuh kayaknya kemarin baca tentang asuransi jiwa tradisional. Itu tuh terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang berjangka, ada yang seumur hidup, ada yang dwiguna. Nah itu tuh maksudnya kalau yang berjangka tuh gimana, sama yang seumur hidup itu gimana, sama yang dwiguna tuh gimana? Oh, kalau yang berjangka itu dia berpatokan dengan jangka waktu. Misal perjanjian awalnya kita 5 tahun tuh, nah itu bisa diklaim, bisa cair pas 5 tahun itu. Kita nggak bisa nih, misal kita butuh banget tuh, nah kita nggak bisa ambil di tengah-tengah, nggak bisa, harus sesuai perjanjian awal. Kalau misal dia 5 tahunnya 5 tahun, kalau 10 tahunnya 10 tahun, 15 tahunnya 15 tahun. Jangka gitu. waktunya tuh berapa? Jangka waktunya Paling tuh rendah tuh paling berapa? rendah 1 tahun. Setahun bisa. Setahun bisa, itu paling minimal 1 tahun. Terus nah dalam asuransi berjangka ini dia emang membayar preminya itu murah. Oh murah. Jadi banyak yang berminat gitu. Iya sih, itu juga enak kan, jangka waktunya pendek-pendek. Iya. 5 tahun ya. Ya. Terus kalau asuransi seumur hidup, nah itu tuh menjamin kita seumur hidup. Ya bukan seumur hidup sih, ada batasan waktu Sampai kayak 99 tahun. iya. Itu. Terus kalau dwiguna itu dia bukan investasi, tapi dia memberikan 2 manfaat sekaligus dalam satu polis. Manfaatnya itu manfaat kesehatan sama manfaat pendidikan. Bisa 2 sekaligus gitu ya. Bisa. Enak berarti ya. Nah, aku juga baca tuh yang unit link itu maksudnya gimana deh? Oh, unit Itu asuransi link. juga ya? Itu asuransi, cuman kalau unit link itu dia berbasis investasi. Jadi Maksudnya gimana tuh? maksudnya tuh
dia tergantung kurs. Oh, tergantung mata uang, pasar uang gitu. Betul. Terus dia juga memberikan dua manfaat sekaligus. Kayak sama tadi kayak tuh, Dwiguna. cuman bedanya sama Dwiguna, kalau Dwiguna kan nggak berbasis investasi. Nah kalau ini investasi. Misal nih kita masukin uang asuransi berapa ya? 100 juta nih. Nah misal kalau dalam itu kursnya lagi naik, itu nantinya nggak bakal 100 juta lagi, pasti lebih. Makanya itu ya ada untungnya juga sih, cuman ya ngeri juga kalau was-wasan juga kita. Nah benar-benar Kan misalnya kita nggak tahu nih masa yang akan datang. Contohnya aja kemarin kita kena pandemi kan selama 2 tahun, kurs mata uang kita kan turun ya kan. Berarti kalau misalkan ada ya orang yang waktunya itu sampai pas masa pandemi kemarin, ya itu rugi. Dari misal dari 100 juta kan tadi bisa turun. Nah kelemahannya dari investasi itu tergantung dengan pasar modal. Iya, lebih aman yang lebih aman tradisional, yang, berarti murni ya. Terus banyak juga tuh ya kayak ada kejadian kalau pas mau ngeklaim, mau mencairkan asuransi kita, ternyata nggak bisa tuh. Itu tuh kenapa? Oh kalau itu bisa kelalaian kita sendiri, Maksudnya gimana? kesalahan kita sendiri. Maksudnya itu misal dari perjanjian awal tuh. Nah pas kita mau kita ngajuin ya? pas kita mau ngajuin, nah kan otomatis kan ada tertanggung, Perjanjian. penanggung sama hukum dong. Nah itu tuh kita mungkin bacanya kurang teliti, buru-buru lah atau kan tebel apa. banget ya. Kan tebel kan. Nah itu makanya yang menjadikan pas kita mau ngeklaim itu nggak bisa cair. Berarti nggak sesuai sama perjanjian yang ada di tertulis itu. Iya. Harus kita lebih hati-hati lagi ya. Jangan sampai, karena kan banyak banget tuh berita-berita orang yang Iya, nggak bisa ngeklaim gitu kan. Emang banyak. Ya itu bukan kesalahan perusahaan juga. Iya, bisa juga dari kesalahan kita. Jadi buat temen-temen nih harus lebih hati-hati ya. Harus teliti dulu kalau mau mengajukan asuransi biar semuanya bisa dicairkan. Nah, kalau untuk asuransi yang diguna tadi tuh kan ada dua manfaat tuh. Misalnya nih kan itu ada pendidikan sama kesehatan. Misalnya kita udah pakai nih setengah uang itu kan. Nah pas jatuh tempo itu kita bisa mencairkan semuanya apa cuma setengahnya itu? Ya nggak bisa, kan kita udah pakai setengah, berarti tinggal sisanya doang. Kita nggak bisa harus full gitu, nggak bisa kan, karena kita udah pakai kan. Tapi bisa dicairkan setengahnya. Gitu. Nah, kapan sih kita tuh harus mengajukan asuransi? Sekarang atau masa depan? Sekarang dong, masa depan. Kenapa sih harus sekarang? Nah, kan asuransi itu memberikan kita banyak manfaat kan. Nah, yang tadi aku jelasin itu kan asuransi banyak banget manfaatnya. Biar kita merasa aman. Karena juga risiko kan kita nggak ada yang tahu, musibah nggak ada yang tahu ya. Benar. Nah, udah selesai nih pembahasan kita tentang asuransi. Jadi dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah perjanjian tertulis antara tertanggung dan penanggung untuk ini ya, membayar premi setiap bulan. Terus juga dari asuransi juga kita bisa dapat manfaat. Banyak contohnya itu kita bisa merasa lebih aman di masa yang akan datang. Kan kita tahu resiko kita nggak tahu ya kapan datangnya. Benar. Kan secara tiba-tiba. Nah, kita nggak tahu, makanya untuk kita mengantisipasi ya. Terus juga kita bisa mengurangi risiko. Terus dan selain manfaatnya banyak, asuransi juga ada bermacam-macam nih. Banyak tadi ya. Ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, perjalanan, kendaraan, banyak pokoknya macam-macam. Sekian dari kita, segini aja yang bisa kita sampaikan hasil diskusi kita berdua nih tentang asuransi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.